Halo sayangku, selamat datang di Brielle Tarot. Di tempat ini, kamu nggak cuma menonton readingan, kamu sudah memasuki ruang energi, tempat semesta berbisik langsung untuk kamu. Tarik napas dulu, rileks, karena pesan hari ini bisa jadi jawaban yang selama ini kamu cari. Ingat, readingan ini bersifat timeless. Kapanpun kamu datang ke sini, berarti memang saatnya kamu menerima pesan ini. Taurus. Begitu aku buka kartu pertamanya, Queen of Swords. Energi kamu langsung muncul seperti seseorang yang berdiri tegak, tenang, tajam, dan sangat tahu apa yang dia mau. Kamu memancarkan aura yang bukan cuma kuat, tapi juga kelihatan seperti kamu bisa membaca siapapun yang masuk ke dalam energi kamu. Orang yang sedang kamu pikirkan ini, dia ngerasa kalau dia mendekat ke kamu tanpa persiapan, kamu bakal tahu semua niatnya, semua kelemahannya, semua kebingungannya. Inilah yang bikin dia merasa kamu itu bukan sekadar manusia biasa, tapi seperti seseorang yang hidup dengan intuisi yang tajam dan prinsip yang kuat. Lalu ketika energi ini bertemu dengan Two of Wands, terlihat jelas bahwa orang ini sebenarnya sudah memikirkan kamu lama. Dia sering membayangkan masa depan dengan kamu, membayangkan langkah pertama yang harus dia ambil, tapi dia berdiri di posisi yang serba menimbang. Kalau gue maju, apa gue cukup baik buat Taurus? Kalau gue datang, apa Taurus bakal nerima? Dia ingin bergerak, tapi dia juga menahan diri. Dia terperangkap antara keinginan dan ketakutan. Dan ketika The Sun muncul, jelas banget bahwa kehadiran kamu membawa kebahagiaan buat dia. Setiap kali dia lihat kamu, dengar nama kamu, atau ingat senyum kamu, dia merasa seperti dunia kembali terang. Kamu itu healing bagi dia, tapi justru karena kamu terlalu terang, dia jadi merasa terlalu kecil, terlalu sederhana, terlalu tidak siap untuk berdiri di samping cahaya sebesar itu. Kebahagiaan bercampur dengan rasa minder yang menekan. Masuk ke The Magician, energi kamu makin bikin dia bingung, sekaligus kagum. Kamu dilihat sebagai seseorang yang bisa mengendalikan banyak hal, pintar, licin, kreatif, penuh kemampuan, dan selalu punya cara untuk membuat sesuatu berhasil. Kamu terlihat seperti seseorang yang gak perlu orang lain untuk bertahan hidup. Kamu kuat, kamu mandiri, kamu magnetis. Dia ingin mendekat, tapi dia merasa tidak punya apa-apa yang bisa dia banggakan di hadapan kamu. Kemudian hadir Six of Cups yang menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memberi dia rasa nyaman, rasa familiar, bahkan sedikit nostalgia. Seperti kamu mengingatkan dia pada sesuatu dari masa lalunya. Entah seseorang yang pernah dia sayang, atau perasaan lembut yang pernah dia punya tapi hilang. Inilah yang bikin dia terus balik ke energi kamu, meski dia sudah mencoba menjauh. Kamu adalah kenangan yang hangat, sekaligus kenyataan yang menakutkan. Saat aku lihat Nine of Swords, disinilah intensitasnya semakin dalam. Dia kepikiran kamu setiap malam. Dia takut kamu salah paham, takut kamu ilfeel, takut kamu gak suka dia, takut dia gak cukup. Dia membuat banyak skenario di kepalanya sendiri, sampai-sampai dia sendiri lelah. Kamu menjadi sesuatu yang dia inginkan, tapi juga sesuatu yang dia takutkan. Lanjut ke Ten of Pentacles, ternyata dia sebenarnya melihat kamu sebagai sosok yang cocok untuk masa depan jangka panjang. Kamu itu tipe pasangan stabil, mapan, dewasa, dan layak diperjuangkan. Dia bisa melihat gambaran masa depan dengan kamu. Tapi lagi-lagi, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa gue kuat jadi pasangan Taurus? Dan pertanyaan itu belum bisa dia jawab. Dengan Seven of Swords, terlihat jelas bahwa dia memantau kamu diam-diam. Dia melihat aktivitas kamu, mungkin lewat sosial media, lewat teman, lewat vibes yang kepantau dari ujung mata. Dia tidak mau kamu tahu seberapa besar dia memperhatikan kamu. Dia pengen dekat, tapi belum punya keberanian buat muncul terang-terangan. Jadi dia memilih cara-cara diam, cara-cara sembunyi. Saat The Chariot muncul, ada keinginan besar dari dia untuk akhirnya bergerak maju. Dia punya dorongan kuat untuk mengambil langkah. Tapi begitu dia mau gas, mentalnya rem. Begitu dia mau maju, ada rasa takut. Energinya kayak, ayo maju, lalu jangan dulu. Tarik ulur tanpa arah yang jelas. Dengan Knight of Pentacles, terlihat jelas kenapa dia lambat. Dia sebenarnya mau, tapi bergeraknya pelan banget. Dia orangnya hati-hati, terlalu berhitung, terlalu takut salah. Dia ingin memastikan semuanya aman sebelum mendekati kamu. Dia pengen terlihat siap, stabil, dan pantas, tapi proses menuju siap itu lama banget.
Masuk ke Ten of Wands, beban emosinya makin kelihatan. Perasaan yang dia punya ke kamu itu berat buat dia, bukan karena kamu toksik atau sulit, tapi karena dia naruh kamu di level yang tinggi banget. Perasaan itu bikin dia stres sendiri. Kamu terlalu besar di hatinya. Dia takut kecewa, tapi dia juga takut mengecewakan kamu. Masuk ke The Hanged Man. Di sini jelas bahwa dia akhirnya berhenti bergerak. Dia memilih diam karena dia merasa perlu melihat kondisi ini dari sudut pandang lain. Dia menggantung, tidak maju, tidak pergi. Dia seperti sedang menunda semuanya sampai dia merasa dirinya cukup kuat. Dengan Four of Pentacles, inilah alasan dia nggak pernah benar-benar melepaskan kamu. Perasaan dia simpan erat-erat di hatinya, tapi dia juga enggan mengungkapkannya. Dia pelit membuka perasaan. Dia takut kehilangan kamu, tapi dia juga takut bersuara. Dia pegang kamu, tapi juga pegang ketakutannya sendiri. Dan akhirnya, Ace of Pentacles hadir sebagai energi terakhir. Sebuah kesempatan baru. Akan ada pintu baru yang kebuka. Energi ini menunjukkan awal yang stabil, peluang yang terbentuk, sesuatu yang bisa mulai tumbuh pelan-pelan. Bisa dari dia, bisa dari kamu, bisa dari situasi yang berubah. Tapi intinya, hubungan ini belum selesai. Ada peluang nyata ke depan. Apa hal pertama dari kamu yang paling membuat dia merasa minder? Kartu pertama, Seven of Wands, energi kamu langsung muncul sebagai seseorang yang berdiri di posisi yang lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Kamu itu tipe yang selalu punya cara untuk bertahan, selalu bisa menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan arah. Kamu punya daya juang yang luar biasa, semangat yang keras kepala tapi dalam arti positif, dan kemampuan untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kamu. Dan percaya atau tidak, hal inilah yang pertama kali membuat dia minder. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak bisa dijatuhkan, dan bagi dia itu menakutkan sekaligus mengagumkan. Kamu seperti gunung yang kokoh, semakin dilawan semakin terlihat kokohnya, semakin diuji semakin tampak kehebatannya. Dia mikir, kalau Taurus sekuat itu, apa gue cukup kuat untuk berdiri di sampingnya? Dan pikiran itu terus menghantuinya. Saat Ten of Pentacles muncul, makin jelas bahwa dia merasa kamu punya standar hidup, kualitas pribadi, dan visi masa depan yang jauh lebih stabil daripada dirinya. Kamu terlihat seperti seseorang yang sudah tahu apa yang kamu mau. Hidup yang mapan, hubungan yang berjangka panjang, dan pasangan yang bisa memberi kejelasan. Kamu punya energi orang yang tahu cara membangun sesuatu dari nol sampai jadi besar. Ini membuat dia merasa level kalian beda. Dia takut tidak bisa memberikan stabilitas atau keamanan sebesar yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Lalu muncul Justice, dan disinilah minder itu makin kuat. Kamu punya keadilan dalam cara kamu bicara, dalam keputusan kamu, dalam bagaimana kamu menilai seseorang. Kamu tidak asal menilai, kamu hidup dengan logika, tanggung jawab, dan ketegasan moral. Dia merasa setiap kata kamu itu tepat, setiap tindakan kamu itu proporsional, dan kamu bukan tipe yang gampang dibohongi. Dia merasa transparan di hadapan kamu. Semua kekurangannya seakan kelihatan tanpa dia perlu jujur. Itu bikin dia takut salah langkah. Kemudian hadir The Hierophant, memperkuat bahwa kamu memiliki nilai hidup yang dalam, prinsip yang kuat, dan cara pandang yang matang. Kamu bukan tipe yang asal-asalan. Kamu punya kedalaman. Kamu punya sistem dalam berpikir. Kamu tahu batas, kamu tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Kamu terlihat dewasa, bahkan terlalu dewasa bagi dia. Dia merasa kecil di hadapan nilai-nilai kamu. Dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Begitu Page of Swords muncul, terlihat jelas bahwa dia sangat memperhatikan kamu dari jauh. Dia mempelajari cara kamu bicara, cara kamu bergerak, cara kamu menanggapi orang lain. Dia mengamati tapi sambil membandingkan dirinya dengan kamu. Dan setiap kali dia membandingkan, dia semakin minder. Dia merasa kamu terlalu pintar, terlalu cepat tanggap, terlalu sigap membaca situasi. Setiap kali kamu membuka suara, ada bagian dirinya yang merasa tertinggal. Masuk ke The Fool. Dan inilah yang membuat dia merasa makin tidak setara. Kamu adalah seseorang yang berani memulai hal baru. Kamu tidak takut melangkah. Kamu percaya pada diri sendiri, percaya pada proses, percaya pada semesta. Kamu bukan orang yang diam di zona nyaman. Sementara dia justru seringkali takut melangkah. Dia melihat keberanian kamu dan itu membuat dia merasa dirinya tidak cukup berani untuk menyamai kamu. Ketika The Hermit Reverse muncul, terlihat betapa kamu berbeda dari dia.
Kamu bukan tipe yang terlalu lama terisolasi dalam ketakutan atau keraguan. Kamu mungkin pernah menarik diri, tapi kamu tidak tenggelam di sana. Kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa terbuka lagi, kamu bisa hadir untuk dunia tanpa kehilangan jati diri. Sementara dia justru sering terperangkap dalam pikirannya sendiri. Dia merasa jauh lebih lambat daripada kamu dalam hal perkembangan diri. Kemudian muncul Ten of Pentacles. Dan di sini jelas bahwa kamu membawa energi kebahagiaan, kehangatan, dan kesempurnaan yang dia rasa sulit ia capai. Kamu memberi rasa aman, kamu memberi harapan, kamu memberi gambaran tentang masa depan yang sangat indah. Tapi justru karena itulah dia minder. Dia takut tidak bisa memberi kamu kebahagiaan sebesar yang kamu bisa bayangkan. Ketika dahangan muncul, terlihat bahwa kamu bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas. Kamu fleksibel, bijaksana, dan mampu menerima kenyataan apa adanya tanpa menghakimi. Kebijaksanaan kamu ini membuat dia merasa dirinya masih jauh. Dia merasa kamu selalu satu langkah di depan secara emosional dan spiritual. Masuk ke Five of Cups, dan disinilah minder itu berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sudah tahu cara menghadapi sakit, kehilangan, dan kekecewaan tanpa membiarkannya menghancurkan hidup kamu. Kamu belajar dari masa lalu dan tidak membiarkannya menjadi beban. Sementara dia justru mudah terjebak dalam penyesalan. Dia merasa emosinya masih belum sekuat kamu. Ketika The Strength muncul, semuanya menjadi jelas. Ini hal terbesar yang bikin dia minder. Bukan wajah kamu, bukan status kamu, bukan apapun yang bersifat materi, tapi kekuatan batin kamu. Kamu punya ketenangan dalam menghadapi badai, kelembutan yang tidak pernah hilang meski kamu marah, keberanian yang tidak perlu kamu pamerkan. Energi kamu itu tenang tapi kuat. Dan bagi dia, itu menakutkan sekaligus memikat. Dia merasa tidak punya kekuatan sebesar itu. Dan akhirnya The Chariot muncul sebagai kartu terakhir. Momen yang membuat dia paling minder adalah ketika dia sadar bahwa kamu adalah seseorang yang bisa bergerak maju dalam hidup kamu tanpa ragu, tanpa terganggu, tanpa kehilangan arah. Kamu tahu tujuan, kamu tahu mau kemana, dan kamu tahu cara mencapainya. Kamu adalah energi yang bergerak, sementara dia seringkali berhenti, berpikir terlalu lama, takut melangkah salah, takut kecewa. Terima kasih sudah hadir dan membuka energi kamu di Brielle Tarot. Semoga pesan hari ini membawa kejelasan, kekuatan, dan ketenangan untuk hatimu. Kalau kamu merasa resonate, jangan lupa tinggalkan jejak manis kamu, like, komen, dan subscribe supaya energi kita tetap terhubung. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Tetap jaga energimu sayang, semesta selalu memihakmu.